Salam saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pendeta, penatua diaken, vikaris, dan detaser GBKP yang mempersiapkan diri untuk khotbah tanggal 26 Mei tahun 2024. Berikut kami telah mempersiapkan beberapa catatan khotbah untuk saudara-saudara sekalian. Baiklah teman-teman yang baru kali ini bergabung dalam channel Retreat Center GBKP, jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang, dan setiap kali kami mengirimkan materi sermon yang baru, muncul notifikasi di handphone saudara-saudara. Kemudian bagikan kepada teman-teman kita yang belum mengetahui keberadaan channel ini, agar mereka juga ikut terbantu dan tertolong dengan channel Retreat Center GBKP. Baiklah saudara-saudara, mari kita mulai dengan membaca invokasio yang diangkat dari Matius 22 ayat 37. Demikian, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Bacaan kita diangkat dari Mazmur 86 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. "Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memperdulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Allah, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Kita masuk kepada khotbah yang diangkat dari Yohanes 14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Sampai sedemikian jauh. Baiklah saudara-saudara,
kita akan mulai membahas latar belakang bacaan kita yang diangkat dari Mazmur 86 ayat 8 sampai 17. Yang pertama, Mazmur 85 dan Mazmur 86 intinya bercerita tentang ketabahan Allah dalam mencintai Israel. Yang kedua, konteks bahan bacaan kita ini bercerita tentang Israel yang kembali mengalami penderitaan karena hukuman Allah melalui serangan bangsa-bangsa yang lain atau musuh-musuhnya yang lain. Pemazmur mengingatkan Allah tentang kejadian yang sama di masa lalu, di mana Allah mengampuni umatnya dan menaburkan berkat-berkatnya atas mereka lagi dan lagi. Ini kita dapat membaca dari Mazmur 85 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita ketahui berulang-ulang orang Israel mengalami serangan dari bangsa-bangsa yang lain, dan biasanya serangan dari bangsa yang lain itu selalu bersumber dari pengkhianatan atau dosa-dosa umat Israel kepada Allah, sehingga Allah kemudian menjatuhkan hukuman kepadanya. Akankah Tuhan, ini menjadi pertanyaan pemazmur, akankah Tuhan melakukan hal yang sama pada penderitaan yang dialami umat Israel saat ini? Apakah sebagaimana Allah pernah mengampuni Israel, Allah akan melakukannya kembali saat ini? Ini menjadi pertanyaan pemazmur yang dituliskan pada ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Pemazmur merindukan suasana penuh damai yang dirasakan oleh umat Allah ketika mereka memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ketabahan Allah atau kesabaran Allah dalam mencintai umat Israel disambut dengan kepercayaan atas janji Allah terhadap umatnya. Ini kita bisa baca pada ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Dan respon umat atas kebaikan Allah yang tiada tara itu diikuti oleh masa kelimpahan di mana tanah menumbuhkan banyak buah dan berkat-berkat yang melimpah bagi umat Israel. Kita dapat membacanya pada ayat 12 sampai ayat 13. Jadi saudara-saudara, selalu demikian. Selalu ada siklus yang berulang-ulang. Umat Israel berdosa, dia mendapatkan hukuman dari Allah, dia menderita, dia menjerit, menangis, meminta pertolongan Allah, Allah mengampuninya, lalu muncullah masa-masa kemesraan di antara mereka. Setiap masa kemesraan umat dan Allah diikuti oleh berkat-berkat yang melimpah yang datang kepada umat Israel. Datang melalui kesejahteraan, hasil pertanian yang melimpah, berkat-berkat yang melimpah. Lalu mereka akan kembali lagi. Mereka kembali lagi berdosa, mereka kembali lagi dihukum, mereka kembali lagi menderita, kembali lagi meminta pengampunan dari Allah. Demikian seterusnya dalam sejarah perjalanan umat Israel. Yang ketiga, Mazmur 86 ini mirip dengan Mazmur-Mazmur yang lain yang ditulis oleh Daud pada fase-fase penderitaan Daud. Mengetahui bahwa Allah berdiri di pihak orang yang tidak diperlakukan dengan adil, membuat pemazmur dengan percaya diri meminta pertolongan Allah. Dia sangat percaya akan kesetiaan atau ketabahan Allah dalam mencintai umat Israel. Nah, kita akan membaca pada pasal 86 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Jadi pemazmur selalu meyakini akan kesetiaan Allah kepada umatnya, karena Allah selalu membuktikan ketabahannya dalam mencintai umat Israel. Allah adalah Allah yang luar biasa. Baik ciptaan dan sejarah manusia menunjukkan bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang benar. Kita dapat membaca pada ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Karena itulah pemazmur berniat untuk mengetahui atau mengenal Allah lebih dalam lagi, mematuhinya lebih lagi di dalam iman, dan memujinya tanpa henti. Kita dapat membaca pada ayat 11 sampai 13.
mengetahui bahwa pemazmur memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, membuatnya berani memohon kepada Allah untuk memberikannya kekuatan untuk melarikan diri atau melepaskan dirinya dari orang-orang yang berniat untuk menghabisinya atau berniat untuk membunuhnya. Kita dapat membaca pada ayat 14 sampai 17. Jadi demikianlah situasi pada bacaan kita. Kita akan masuk pada latar belakang khotbah yang diangkat dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Baiklah saudara-saudara, kita akan membahas bahan khotbah kita ini. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 berbicara tentang janji Roh Kudus. Jadi inilah inti dari khotbah kita, janji Roh Kudus. Ketika meyakinkan murid-muridnya akan berkat-berkat yang mereka terima setelah Yesus kembali kepada Bapa, ini dapat kita baca pada ayat 12, Yesus tidak pernah secara spesifik menyebutkan Roh Kudus di sini. Namun pada bahan khotbah kita ini, dia memberi penjelasan. Ketika Yesus kembali kepada Bapa, dia akan segera mengirimkan Roh Kudus sebagai penasehat, sebagai penolong, sebagai penuntun, sebagai pengajar yang akan menguatkan murid-murid. Mereka yang tidak percaya akan Yesus tidak akan pernah memahami bagaimana penolong ini bekerja. Kita juga mungkin demikian ya. Orang yang tidak mengenal Yesus tidak pernah tahu bagaimana Roh Kudus bekerja. Tapi kita yang mengenal dan percaya, mengimani Yesus, kita menyadari dan merasakan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Karena pemahaman mereka terbatas. Mereka memahami hanya kepada hal-hal yang duniawi saja. Hal-hal di mana mereka hidup, sehingga mereka tidak mengenal keberadaan Roh Kudus. Ini dapat dijelaskan pada Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yang kedua, Yesus akan segera meninggalkan dunia ini, namun ia tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya. Meskipun orang-orang kebanyakan tidak akan melihatnya lagi, namun murid-muridnya dapat melihatnya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus mungkin menganggap Yesus sudah mati dan tidak pernah ada. Tapi bagi kita orang-orang percaya, bagi kita orang-orang Kristen, Yesus itu masih ada di antara kita. Kita masih dapat menemuinya dan kita merasakan secara nyata bagaimana Yesus menuntun kita di dalam penderitaan-penderitaan kita. Mereka dapat melihatnya dan mengetahui secara roh karena dia sesungguhnya masih hidup di antara murid-murid, masih mengasihi murid-murid. Demikian juga sebaliknya murid-murid dapat atau masih berkomunikasi dan dapat mengasihinya. Jadi ini dapat kita baca pada Yohanes 14 ayat 18 sampai 21. Jadi inilah keunikan iman percaya kita ya. Kita masih merasakan kehadiran Yesus di dalam pelayanan kita. Meskipun orang-orang di luar gereja tidak pernah melihatnya, sehingga mereka mungkin merasa aneh dengan iman percaya kita. Tapi kita menyadari dan merasakan Tuhan Yesus masih bekerja sampai detik ini. Yang ketiga, Judas Tadeus, bukan Judas sang penipu, masih berpikir tentang tubuh jasmani Yesus, sehingga ia tidak memahami bagaimana murid-murid dapat melihatnya, sementara yang lain tidak. Nah, orang-orang awam tidak akan memahami bagaimana orang-orang percaya dapat berkomunikasi bersama Yesus. Yesus menjawab bahwa bukan hanya anak, bahkan Bapa juga dapat hidup di antara mereka.
Asalkan, ini ada persyaratan, asalkan mereka membuktikan kasih mereka kepadanya dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Jadi di mana orang-orang membuktikan kasih mereka kepada Yesus dengan mengikuti ajaran-ajaran Yesus dengan sungguh-sungguh, maka mereka merasakan kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus yang akan menolong mereka. Maksudnya Roh Kudus yang akan menolong murid-murid untuk mengingat pengajaran-pengajaran yang pernah Yesus berikan. Ini dijelaskan pada Yohanes 14 ayat 22 sampai 26. Yesus melihat bahwa murid-muridnya bingung dan ragu hatinya. Untuk itulah ia menjanjikan kepada mereka kedamaian. Dengan melakukan ini, Tuhan Yesus tidak bermaksud bahwa hidup mereka akan terbebas dari persoalan, namun mereka akan hidup dalam suasana batin yang tenang. Hal ini masih berlaku sampai detik ini pada gereja-gereja Kristen. Gereja Kristen atau orang percaya tidak berarti bahwa menjadi orang percaya kita akan terlepas dari segala persoalan. Mungkin saudara-saudara juga masih merasakan persoalan sampai detik ini. Mungkin ada yang masih bergumul dengan berbagai macam persoalan. Tapi orang percaya berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya dalam menghadapi persoalan. Ketika orang-orang yang tidak percaya menghadapi persoalan, hati mereka gundah, tetapi orang percaya menghadapi persoalan dengan ketenangan batin. Inilah bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang yang percaya. Para murid seharusnya tidak perlu khawatir dengan kematian Yesus yang akan segera terjadi. Namun mereka seharusnya bergembira karena melalui kematian tersebutlah Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Kita dapat membacanya pada Yohanes 14 ayat 27 sampai 29. Meskipun tidak berdosa dan sama sekali tidak berada di bawah kuasa setan, namun Yesus membiarkan hamba-hamba setan, ya orang-orang yang penuh kebencian itu, membunuh dirinya, membunuh Yesus, sehingga melalui kematian Yesus ia dapat memenuhi kehendak Bapanya, dan ia dapat menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti saya dan saudara-saudara. Ini tertulis pada Yohanes 14 ayat 30 sampai 31. Jadi demikianlah saudara-saudara apa yang Yohanes tuliskan pada bahan khotbah kita ini masih berlaku sampai pada gereja-gereja masa kini. Kita merasakan Yesus hadir di antara kita. Bahkan Bapa sendiri hadir di antara kita. Kita merasakan sungguh-sungguh bagaimana Roh Kudus betul-betul menjadi penolong, betul-betul menjadi penuntun, penasihat, betul-betul penghibur. Roh Kudus betul-betul menuntun gereja Tuhan, sehingga meskipun gereja Tuhan diizinkan untuk merasakan begitu banyak tekanan, cobaan, penindasan, penyiksaan, tapi sampai detik ini gereja Tuhan masih hidup, berkembang, dan menyebarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Demikianlah saudara-saudara beberapa catatan yang dapat kami berikan kepada saudara-saudara sebagai referensi untuk menyusun khotbah kita pada minggu depan. Semoga catatan-catatan ini dapat menolong saudara berkhotbah jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat sore.